Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Dewan Juri JLI Debat Kompetisi Green Leadership Indonesia Batch ketiga. Saya Dina Lorencia Delorok, Regional 5 dari tim Banda Neira. Kami akan membahas mengenai penggunaan insinerator sebagai solusi permasalahan sampah di Indonesia. Pertambahan populasi penduduk berjalan lurus atau berbanding lurus dengan timbunan sampah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika tahun 2022, terdapat 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Dan menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, populasi sampah nasional Indonesia mencapai 67,8 juta ton. Hal ini diperkirakan akan bertambah setiap harinya menjadi 185.000 ton. Dalam setiap tahunnya, populasi sampah di Indonesia juga akan berkembang mengikuti perkembangan populasi penduduk sehingga membuat gunungan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir sampah yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini tentunya akan memunculkan berbagai masalah lingkungan yang kita temui sehari-hari. Insinerator kini hadir sebagai solusi permasalahan sampah di Indonesia. Insinerator masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan penggunaan instalasi pengolahan sampah atau PLTSA menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Apa itu insinerator? Insinerator merupakan alat yang digunakan untuk membakar limbah dalam keadaan padat dan dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu. Namun beberapa pihak menolak penggunaan insinerator karena menurut mereka insinerator bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang asas kelestarian, keberlanjutan maupun kehati-hatian. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan argumen dari tim pro dan tim kontra mengenai penggunaan insinerator sebagai solusi dalam permasalahan sampah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fadila. Saya berasal dari Regional 2 Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan kontra insinerator menurut pandangan saya. Sampah telah menimbulkan berbagai masalah pencemaran lingkungan secara kontaminasi mikroplastik, kematian flora dan fauna, serta penyumbatan saluran air yang dapat menimbulkan banjir. Salah satu alasan karena sampah Indonesia telah bercampur dan berjumlah sangat banyak, kita tidak dapat memperoleh nilai ekonomi yang efisien, bahkan dengan argumentasi bahwa ide ini akan menghasilkan listrik. Faktanya, produksi energi net yang dihasilkan pada akhirnya akan berjumlah kecil. Risiko penerapan insinerator adalah dapat menyebabkan dampak negatif seperti kerugian energi, dampak kesehatan, dan ekonomi. Salah satu contoh dari kontra insinerator adalah asap yang keluar dari insinerator rumah sakit telah mencemari udara bagi warga sekitar. Asap yang keluar berwarna hitam pekat dan baunya sangat menyengat dan juga menempel pada pakaian maupun lantai di rumah. Banyak warga yang merasakan batuk-batuk dengan cukup lama. Sapi juga dapat menghirup racun dioksin yang merupakan buangan insinerator jauh lebih banyak daripada manusia, yakni 1 hari hirupan dioksin oleh sapi setara dengan 14 tahun hirupan dioksin oleh manusia. Yang menjadi pemersoalan adalah manusia yang mengkonsumsi daging sapi dan daging susu tersebut. Dioksin dapat menyebabkan penyakit kanker pada manusia. Bayangkan bila pengobatan ke depannya kita harus tanggung sendiri dalam jangka yang cukup panjang. Berbeda dengan perempuan, tidak ada cara untuk mengeluarkan dioksin dari dalam tubuh laki-laki. Bagi perempuan hanya ada satu cara yang dapat ditempuh, dengan cara melahirkan. Namun dengan melahirkan, dioksin yang keluar dari tubuh perempuan akan beralih ke tubuh sang bayi. Insinerator memang cukup efektif untuk mengelola sampah dalam jumlah besar. Akan tetapi tidak menutup fakta bahwa solusi ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih buruk. Para ahli dan penggiat lingkungan mengecam pemusnahan sampah dan insinerator ini. Kecaman ini muncul karena proses insinerasi masih berpotensi menghasilkan emisi karbon dan gas berbahaya. Meskipun telah melalui proses filtrasi, gas yang paling beracun adalah yang dihasilkan oleh dioksin. Selain energi panas, proses insinerasi juga menghasilkan gas buangan. Jika tidak diolah terlebih dahulu, gas buang ini mengandung zat yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, insinerator modern dilengkapi dengan teknologi pengelolaan zat buang untuk meminimalisir pencemaran udara. Teknologi yang digunakan ini adalah Air Pollution Control System atau APC. Pada proses ini, gas buang akan difiltrasi dari abu-abu yang terkandung di dalamnya dengan senyawa kimia, dengan sulfur dioksida, nitrogen oksida, asam diklorida, dan dioksin.
Akan tetapi, tidak menutup fakta bahwa solusi ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih buruk. Kepala ahli dan pegiat lingkungan juga mengecam pemusnahan sampah dengan insinerator. Yang perlu diperhatikan adalah tenaga operator yang terampil, resiko tinggi terhadap operator karena panas dan potensi kebakaran, sulit menguji patogen secara rutin, serta fly ash dari insinerator termasuk kategori limbah berbahaya. Biaya operasional dan pemeliharaan cukup besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Global Alliance of Incinerator Alliance atau GAIA, membakar sampah merupakan insinerator menghasilkan 1,43 ton CO2. Tentunya bertambahnya emisi karbon akan selaras dengan percepatan perubahan iklim. Selain emisi karbon, insinerator sampah juga berpotensi melepaskan zat kimia beracun, terutama dari pembakaran plastik yang satu bahannya berasal dari fosil. Selain itu, teknologi ini cukup memakan biaya operasional yang cukup banyak, yaitu 25% lebih mahal dibandingkan dengan PLTU batubara. Biaya operasional insinerator sampah sekitar 140 US dollar per megawatt hour, sedangkan biaya operasional PLTU batubara sekitar 115 dolar AS per megawatt hour. Ketika sampah dibakar di bagian hilir, baik di insinerator sampah atau di industri, emisi yang dilepaskan lebih mahal dari emisi PLTU batubara. Hal ini sangat mengecewakan Zero Waste, Zero Emission, dan pemerintah Indonesia. Sesungguhnya sangat dinominasi solusi-solusi palsu tersebut yang sangat mahal, polutif, dan regulatif secara lemah. Kebijakan ini juga mengecam implementasi solusi Zero Waste, terutama dari sisi komitmen pembiayaan transisi yang berkeadilan dan penanganan krisis iklim. Kami mendukung pemakaian insinerator karena 3 alasan utama, yaitu insinerasi sebagai 1. Teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, 2. Solusi yang lebih ramah dan realistis secara ekonomi, dan 3. Langkah menuju masa depan dengan pengolahan limbah yang ideal. Poin pertama, demi membantu manusia serta ekologi. Insinerasi berarti pembakaran sampah atau limbah, mengubahnya menjadi abu, gas, dan panas, yang kemudian bisa menjadi sumber energi. Terlihat jelas kelebihan pertamanya, yaitu sebagai penyusut limbah. Menurut penelitian di Denmark 2006, insinerasi mengurangi 80-85% massa limbah dan sekitar 95% volumenya. Perhitungan ini penting karena limbah yang menumpuk di landfill atau TPA sangatlah berbahaya, memproduksi emisi besar serta mengancam masyarakat, khususnya karena konsentrasi gas metana. Lihat saja bagaimana hanya dalam 3 bulan di 2023, 14 TPA di Indonesia kebakaran. Di tahun 2005, bahkan terjadi ledakan TPA Lui Gajah yang merupakan kedua terparah di dunia, memakan 157 korban. Di daerah dengan populasi meningkat serta limbah bervolume dan massa besar, mencari lahan untuk jadi TPA pun makin sulit, sehingga insinerasi menjadi jalan keluar, apalagi bagi negara kecil. Opportunity cost juga harus dipertimbangkan karena lahan yang seharusnya bisa dilestarikan atau diberdayakan akhirnya terbuang sebagai tempat pembuangan. Interupsi sebelumnya, saya akan bertanya kepada tim pro. Bukankah tim pro mengakui bahwa insinerator tidak menghilangkan limbah, tapi hanya mengubahnya dalam bentuk padat menjadi abu atau gas, yang akhirnya menjadi polusi? Bagaimana dengan dampak kesehatan? Mohon solusinya. Terima kasih. Benar, limbah akan selalu ada dan harus diolah bagaimanapun juga. Metode apapun pasti punya kelemahan alias ada trade-off. Limbah tidak bisa lenyap begitu saja, selalu akan terkonversi. Setidaknya insinerasi memiliki lebih banyak manfaat daripada kerugian, apalagi ketika manajemennya baik. Ia juga lebih visible. Kita pun sudah memiliki cara memitigasi dampak insinerasi. Saya akan membahas semua ini lebih lanjut di poin kedua tentang faktor ekonomi, serta lanjutan poin pertama ini, di mana masih ada 2 subpoin. Karena itu, sekarang saya akan membahas aspek kesehatan. Walaupun ada kemungkinan gas dari insinerasi menjadi racun di udara, dalam kenyataan, dengan adanya sistem kontrol emisi dan kebijakan yang memadai, emisi berbahaya seperti dioksin dan furan sudah berkurang sangat jauh, sebagaimana ditemukan Kementerian Jerman di 2005. Di 2009, Health Protection Agency Uni Inggris pun menyimpulkan bahwa dampak insinerasi pada kesehatan sangatlah kecil dan tidak terdeteksi selama manajemen insinerator baik. Abbott et al. Di 2003 juga mencatat bahwa abu hasil insinerasi tidak berbahaya, bahkan bisa didaur ulang menjadi bahan konstruksi. Lalu, menurut Environmental Protection Agency (AS) di 2009, insinerasi justru membakar zat-zat beracun dalam limbah sehingga sangat mengurangi toksisitasnya, yang kalau tidak dibakar malah meracuni tanah, sungai, dan sebagainya.
Terakhir dan mungkin terpenting adalah nilai tambah produksi insinerasi. Selain mengurangi penumpukan limbah secara drastis, insinerasi juga bisa menjadi sumber tenaga listrik. Menurut Energy Recovery Council 2009, listrik dari insinerasi termasuk energi terbarukan, sebagaimana diakui Uni Eropa karena bisa meng-offset polusi GRK dari pengolahan batu bara, migas, dan sebagainya, serta gas metana dari limbah. Jadi, insinerasi memang menghasilkan polusi gas, tapi bisa diatur agar tidak berbahaya. Sementara, tanpa insinerasi akan jauh lebih banyak emisi GRK dari metana di TPA, serta makin parah ancaman pelindian limbah atau zat-zat beracun yang mampu meresap dan merusak lingkungan serta mengancam manusia. Adapun alternatif yang mungkin diusung pihak kontra seperti recycling masih kalah karena biaya dan waktu yang dibutuhkannya sangat tidak memadai untuk meminimalisir ancaman dari TPA. Ini memperkenalkan poin kedua, demi menjaga kestabilan ekonomi secara realistis. Solusi ideal seperti membentuk ekonomi sirkular dan mendaur ulang semua limbah masih belum realistis karena Indonesia belum siap. Ini pun akan memakan lebih banyak waktu dan biaya atau sumber daya dibandingkan insinerasi yang memang butuh pula investasi tapi tetap lebih memungkinkan daripada alternatif lain. Apalagi insinerator bisa dijadikan sumber energi. Di 2017, Uni Eropa pun mengakui hal ini dengan menyebut bahwa beralih dari sistem penumpukan limbah di TPA atau landfill menjadi prioritas dan insinerasi bisa menjadi jalan tengah karena membawa berbagai daerah terutama yang miskin energi menuju ekonomi sirkular di mana insinerasi sebagai teknologi waste to energy menjadi bagian penting. Ini membawa kami ke poin ketiga, demi terjangkaunya masa depan yang lebih baik. Kami mengakui bahwa insinerasi tentu tidak ideal, tapi daripada menolak hal yang membawa banyak manfaat hanya karena ada kelemahannya, kami menuntut cara berpikir dan aksi yang berorientasi pada solusi realistis, bukan fantasi utopis. Karena itu, kami melihat insinerasi sebagai langkah tepat menuju sistem pengolahan limbah yang menjunjung tinggi keberlanjutan di masa depan. Pertama, insinerasi memberikan semua manfaat yang telah disebutkan tadi. Kedua, kekayaan ilmu dan perkembangan teknologi terkait insinerasi yang terus dikencarkan akan memberi kita waktu dan sumber daya untuk pelestarian tanpa membuang waktu mengejar sesuatu yang ideal tapi belum mungkin, seperti masyarakat yang rajin mendaur ulang dan setiap sektor negara yang patuh menerapkan ekonomi sirkular. Akhirnya, dengan menerapkan banyak langkah dan transisi menuju energi terbarukan dan ekonomi sirkular, termasuk insinerasi, kita bisa meminimalisir ancaman dan kerusakan dari timbunan limbah di TPA, serta emisi GRK dan zat-zat beracun yang dikandungnya, sambil mendapat energi listrik terbarukan serta waktu dan sumber daya lainnya untuk menyokong pemulihan serta transisi adil dan realistis. Karena itu, Tim Pro menyatakan Indonesia harus segera memaksimalkan penggunaan insinerasi untuk mengolah limbah dengan sosialisasi dan dukungan memadai dari pemerintah menuju sistem sirkular yang makin lengkap dan sempurna. Kalau tim kontra tidak setuju insinerasi, bagaimana solusi untuk timbunan limbah yang juga makin parah akibat pandemi? Seiring meningkatnya pasien COVID-19 di rumah sakit, tentu berbanding lurus dengan peningkatan limbah medis. Sebagaimana yang kita ketahui, limbah medis bekas COVID-19 berbahaya jika dibuang begitu saja. Lalu, kemana perginya limbah medis COVID-19 ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tim Pro. Benar, limbah akan selalu ada dan harus diolah bagaimanapun juga. Metode apapun pasti punya kelemahan alias adanya trade-off. Limbah tidak bisa lenyap begitu saja, selalu akan terkontroversi. Setidaknya insinerasi memiliki lebih banyak manfaat daripada kerugian apabila dimanajemen dengan benar. Terima kasih. Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan oleh tim pro dan tim kontra, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memang memerlukan solusi dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia. Dan sebagian orang mengatakan bahwa insinerator adalah solusi yang tepat untuk membantu masyarakat Indonesia dan pemerintah dalam mengolah atau mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Namun, sebagian orang mengatakan tidak setuju terhadap hal tersebut karena mereka menganggap bahwa insinerator tidak pro terhadap lingkungan dengan melihat bahwa insinerator mampu menghasilkan emisi karbon, terlebih dari itu mampu menghasilkan gas beracun yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, mari kita semua saling bekerja sama, bergandengan tangan dan berkolaborasi untuk menemukan solusi terbaik, apakah melalui zero waste atau ekonomi sirkular. Hal itu tentunya harus berkeadilan sosial dan juga ekologis. Terima kasih.